Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubia Mesyarah, NIM 1914080040 dari Tadris IPA Fisika. Di sini saya akan menjelaskan review 7 yaitu bab 3 pada bagian B. Yang ke-7 yaitu menganalisis komponen bab 3 bagian B. Yang mana instrumen penelitian online pada offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Yang mana instrumen penelitian online deskriptif dan korelasi yaitu kita membuat link kuesioner. Bisa teman lihat link kuesionernya pada layar yang telah dipaparkan. Instrumen penelitian offline deskriptif dan korelasi, contoh kuesionernya seperti pernyataan: saya tertarik pada pelajaran fisika, saya antusias, saya berpartisipasi saat pembelajaran fisika berlangsung, saya berpartisipasi saat pembelajaran fisika berlangsung, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat contoh kuesioner yang telah ditampilkan. Selanjutnya yang kedua itu instrumen online untuk penelitian R dan D. Di sini juga kita membuat link kuesionernya. Contohnya pada penelitian R dan D dengan judul pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasa usaha dan energi untuk siswa SMA. Yang mana pengguna angket ini bertujuan untuk menghimpun data berupa kelayakan media ketika divalidasi yang dilakukan oleh ahli media, ahli materi, guru mata pelajaran, serta diberikan kepada siswa untuk mengetahui kelayakan tentang media yang digunakan. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket berstruktur. Instrumen online untuk penelitian eksperimen atau kognitif dan afektif. Di sini penelitian deskriptif dengan judul identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Maslamno. Teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan itu observasi atau pengamatan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya peristiwa. Adapun teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Pengalaman secara langsung merupakan alat yang ampuh untuk menguji suatu kebenaran. Teknik pengamatan juga memungkinkan kita untuk melihat, mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Adapun kelemahan pada pengamatan yaitu pengamatan terbatas dalam hal mengamati karena kedudukannya dalam kelompok sehubungan dengan anggota tersebut. Pengamatan juga berperan serta sering sukar memisahkan diri, walaupun hanya sesaat, untuk membuat catatan hasil pengamatannya. Kelebihan observasi yaitu banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi sehingga hasilnya akurat dan sulit dibantah. Banyaknya objek yang bersedia diambil ditanya dengan observasi, misal karena responden terlalu sibuk. Adapun teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interview dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Teknik angket, yang mana kuesioner juga dikenal dengan sebutan sebagai angket. Pada dasarnya kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, dan sikap atau pendapatnya. Ditinjau dari segi siapa yang jawab, maka ada bentuk kuesioner langsung dan ada tak langsung atau tertutup. Contohnya itu pada penelitian kepustakaan dengan judul Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Problem Basic Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pelajaran IPA. Jika kita analisis dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan instrumen penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan buku, makalah, artikel,
maupun berupa jurnal dan sebagainya. Adapun contoh yang kedua itu penelitian kepustakaan dengan judul analisis pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Selanjutnya itu teknik pengolahan data secara statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Proses pengolahan datanya biasanya menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial, yang mana statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Sedangkan statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Contohnya, penelitian PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan Student Teams Assessment Division pada mata pembelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Contoh kedua itu penelitian deskriptif kualitatif dengan judul Identifikasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika di Maslamno. Nah, teknik pengolahan data secara statistik diferensial bisa dengan pengujian hipotesis, yang mana uji hipotesis berfungsi untuk mengetahui korelasi antara dua variabel yang diteliti. Pengujian secara simultan atau uji F. Uji F atau uji serentak adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama atau serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang dependen. Penguji korelasi atau R, yang mana analisis korelasi person produk momen dimaksudkan untuk mengetahui eratnya hubungan antara dua variabel. Contohnya, penelitian korelasi dengan judul Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi pelajar peserta didik di kelas C MIPA SMA Angkasa Adi Sucipto Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Adapun prosedur penelitian, yang pertama itu tahap konseptual, yang kedua fase perancangan, yang ketiga membuat instrumen dengan pengumpulan data penelitian, yang keempat dengan fase empirik, kelima fase analitik. Contohnya penelitian deskriptif kualitatif dengan judul Identifikasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada instrumen penelitian pelajar fisika di Maslamno. Pada penelitian ini, prosedurnya sudah sesuai dengan kelayakan prosedur penelitian sebelumnya. Di antaranya, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan landasan teoritis. Adapun dalam menyusun jadwal penelitian, yang perlu diperhatikan itu tahap-tahap penelitian, rinci kegiatan pada setiap tahap, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tiap tahapnya. Adapun contohnya itu penelitian deskriptif kualitatif dengan judul Identifikasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada instrumen penelitian pelajaran fisika di Maslamno. Yang mana dalam penelitian ini dicantumkan jadwal penelitiannya hanya saja dengan tepat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan tepatnya pada tanggal 16 bulan 3 2020 dengan berbagai pertimbangan dan alasan, antara lain pertimbangan biaya, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Contoh deskripsi yang kedua itu pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA atau MA. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, jadwal penelitian ini tidak dituliskan berupa tabel atau chart, hanya berupa tempat dan waktu penelitian.